Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya, baik saya tanya kabar dulu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Biasa ya. Patut kita bersyukur bahwasanya kita sudah diberikan nikmat pada Allah SWT supaya kita ini berjalan ini dengan bermakna. Baik anak-anak ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang budaya positif ya, budaya positif. Jadi yang namanya budaya positif itu adalah biasa kita ya, supaya nanti ke depan kehidupan kita akan terbiasa dengan hal yang baik. Oke ya, jelas ya. Nah, sebelum kita memulai, kita ada dengan kesepakatan kelas anak-anak ya. Silakan ya, untuk pembelajaran hari ini apa kesepakatannya? Pendapat kalian itu apa? Ya, siapa? Jamil. Jangan bawa HP di kelas. Alhamdulillah bagus ya. Karena dengan kita tidak menggunakan HP, kita akan meminimalisasi bahwasanya pembelajaran ini supaya tidak mengarah kemana-mana supaya kita fokus. Silakan yang kedua, Doni. Ya, Jamil ayam no. Ya, tidak boleh bersandar saudara-saudara ya. Bahwasanya kita harus fokus. Ayo, ya kita jangan melihara kita harus bergantian kita bersandar. Kita fokus saja ya apa yang kita pelajari ini kita supaya kita fokus ya. Karena di mana-mana ya seorang yang bersemangat itu dalam satu detik dan detik berikutnya itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Oke ya. Oke. Ada lagi sebelah sini Kalika atau Walid? Ada ya siapa lagi? Iya. Oke, lagi. Ya, Ali Sodik. Apa nih? Tadi yang pertama ada HP, kemudian bersandar. Yang ketiga apa nih? Ya, tidak tidur saudara-saudara, tidak ada yang namanya belajar yang tidur ya. Kita harus bersemangat, kita harus jenggelet gitu ya. Kita harus jenggelet dan sampai baru tiga ternyata saudara-saudara. Ada lagi? Ada lagi? Kalau misalkan ngobrol dengan temannya itu mengganggu tidak? Tidak mengganggu ya. Baik kita nomor 4 adalah kita tidak ya kita menghindari ngobrol dengan temannya. Oke ya jelas ya. Baik. Nah hari ini kita akan belajar tentang budaya positif mengenai pelajaran PKK ya. Oke. Coba saya tanya dulu ya. Dalam PKK ya, pelajaran produk kreatif kewirausahaan ya, itu ada yang disebut dengan kata wira dan usaha maksudnya. Wira dan usaha. Coba saya tanya dulu yang disebut dengan wira itu apa? Wira. Dan perwira. Seorang yang memiliki pangkat dan jabatan atau disebut dengan pejuang ya, wira. Usaha itu apa usaha? Ya. Untuk menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu. Jadi seorang yang berjuang untuk mencapai tujuan tertentu itu yang disebut dengan usaha. Oke. Dalam usaha tentunya misalkan baik itu jasa maupun usaha kuliner dan apapun, kebersihan itu nomor 1 saudara-saudara ya. Kebersihan nomor 1. Jadi yang harus kalian lakukan adalah membersihkan tempat itu sendiri ya. Contoh misalkan kalian ada contoh ya kalian itu mau usaha tentang bengkel ya. Jadi walaupun bengkel itu terkesannya adalah tentang oli dan sebagainya, tapi kita harus memisahkannya ya. Ada yang disebut dengan workshop kotor dan workshop bersih ya. Jadi kalau bagian pembongkaran mesin tune up atau bahkan di situ ada oli yang bocor atau apa itu dipisahkan dulu ya. Beda dengan penanganan mengenai misalkan listrikan mobil atau apa ya, beda ya. Makanya di sini harus kalian perhatikan kebersihan. Oke. Dalam kebersihan itu tentu ada dengan tempat sampah saudara-saudara. Masih ingat ya tempat sampah ya? Baik itu tong sampah, baik itu misalnya tempat sampah biasa atau yang lain-lainnya. Nah, ternyata tong sampah itu memiliki peran yang sangat penting bagi atau untuk menjaga kebersihan itu sendiri. Ya. Dalam PKK, ya,
tong sampah itu adalah hal yang wajib ada. Contoh ya tadi itu, pada saat oli dibongkar, ya bukan masuk ke tong sampah itu ya, tapi adalah drum ya, atau tempat sampah oli. Itu masuk tong sampah, masukkan oli di situ. Dan itu jangan dicampur. Kalau misalnya kalian jajan atau bahkan ada bungkus plastik dan sebagainya, taruh di situ ya, maka akan terjadi pencemaran. Apalagi misalnya kalian ya, mohon maaf ya, di situ disediakan ruang untuk menunggu daripada pelanggan tadi, misalkan ada jajanan atau minuman gitu ya. Apalagi kalau misalkan jajanan itu menghasilkan sampah, jajanan dibuang di tadi dengan oli tadi harus bisa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih ya mengolah sampah itu supaya tidak berceceran ya. Jadi begini, yang namanya tong sampah itu ternyata dibedakan menjadi 3 ya. Ya, ini. Yang pertama adalah sampah organik atau sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya adalah seperti dedaunan. Kemudian ada lagi itu seperti misalkan seperti kulit pisang, kulit mangga, ya, kupas mangga itu adalah yang bisa didaur ulang. Ya. Kemudian sampah anorganik, ya, sampah yang tidak bisa atau sukar untuk didaur ulang. Contohnya plastik, ya, botol aqua, susah dan susah untuk didaur ulang. Yang ketiga adalah sampah yang berbahaya. Contohnya misalnya tadi ya, ada oli, kemudian ada air aki itu, ya, kalau bisa di bengkel itu harus dipisahkan. Nah itu kita mengenai PKK untuk pelajaran atau untuk usaha tentang bengkel ya. Kalau tentang usaha yang lainnya banyak ya. Jadi usaha yang lainnya itu banyak. Coba saya tanya dulu nih. Kalau misalkan usaha kuliner, usaha kuliner. Kalau semisal bahan makanan itu mudah tercampur kemudian berakibat misalnya kayak soda atau apa, itu sebenarnya membungkusnya itu dengan menggunakan tab khusus kan. Jadi antara soda dengan teh botol misalkan atau teh itu beda ya. Kenapa? Karena ini seratnya sangat kuat. Kalau memiliki soda itu biasanya itu botolnya atau kapnya itu keras, ya. Kemudian tidak bergelombang. Karena begitu dia putar kemudian dibuka, dia akan menghembuskan yang namanya gas ya, yang bisa kalau yang ini bisa menyembur ya. Oke itu ya. Oke itu ya. Nah sekarang kita lihat ya kaitannya dengan tong sampah. Jadi kalian ini di sekolah kita belajarkan bahwasanya setiap pulang sekolah ya 10 menit sebelum kita pulang sekolah, nah itu kita membiasakan ya membuang isi tong sampah tadi itu ke depan atau ke tempat sampah utama. Jadi setelah itu kalian silakan cuci di depan, kemudian tong sampahnya dibalik atau diturunkan supaya apa? Supaya air yang tadi hasil dibersihkan itu akan menjadi kering ya. Kalau nanti kalian dipakai lagi, itu tidak akan menghasilkan bau yang sangat menyengat ya. Kenapa? Karena bau yang menyengat itu sebenarnya merusak dari paru-paru ya. Selain misalkan ada lalat dan sebagainya, akan merusak paru-paru. Jelas ya itu ya. Nah kemudian keesokan harinya ya, kebiasaan ini nanti kalian ya ikuti dan diterapkan nanti kalau kalian sudah usaha ya. Jadi kalau sampahnya sudah menumpuk dibuang ya. Jangan menunggu ada lalat atau hal bau lain yang mengganggu usaha kalian, kayak juga ya. Nah pagi harinya kalian sebelum masuk kelas bawa ya tong sampah tiap masing-masing kelas itu dibuang. Ya. Jadi kalau sudah dibawa ya 2 tong sampah ya yang bentuknya udahlah yang nggak usah dibawa. Jadi 2 saja per kelas. Nah itu nanti kalian olah sendiri itu yang diolah. Nah dari hal ini saya kalian akan membiasakan berbudaya positif. Jadi yang namanya tong sampah itu ibarat kata dengan
cerminan kita. Pak, kalau kenapa Pak tong sampahnya itu penuh kemudian kita tidak membuang lagi atau setiap jam dibuang, nggak usah. Ingat, kalau masih ada kalian dan orang di sekolah atau di kelas, itu wajar tong sampahnya itu penuh, kemudian baru dibuang. Ya, setelah selesai aktivitas baru dia harus dengan budaya positif yang baik. Ibarat kata kalau ini misalkan kita sudah bersihkan, kemudian kotor karena bolak-balik kamu ya, karena sepatu dan sebagainya, wajar. Tapi begitu kalian mau pulang, bersihkan. Kenapa? Karena ya, kalau kalian meninggalkan ruangan ini kemudian dicek kembali itu bersih. Oke, jelas ya? Siap untuk membudayakan positif, membuang isi tong sampah ke tempat yang utama, setuju? Setuju? Siap? Baik ya. Saya kira cukup ya, untuk hari ini. Semoga kalian dapat mengaplikasikan nanti di PKK yang pelajaran yang semestinya kalian terapkan mulai detik ini juga ya. Tidak harus menunggu kalian lulus ya. Karena yang disebut dengan PKK itu di laut saya itu adalah dimulai dari sekarang. Kalau kalian menyempatkan waktunya untuk memulai usaha apapun ya, mau ternak, mau apa, yang jelas itu memulai usahanya sangat bagus ya. Daripada kita maaf ya berpangku tangan sama kedua orang tua kita ya. Yang namanya rezeki itu tidak masalah ya. Walaupun maaf sekali orang tua kita memang orang yang berada atau orang yang punya ya, kita nggak masalah itu berusaha. Karena kitanya kaya kemudian orang tuanya ada masih ada ya nggak apa-apa kan. Orang kaya itu nggak ada yang melarang. Kiai itu sama ya. Tidak ada yang melarang. Malah kita diajarkan itu supaya kita tidak menjadi maaf ya orang miskin. Kita harus berada di tangan di atas ya. Oke, sekian dari Pak Firman ya untuk pembelajaran ini. Semoga kita bisa mengaplikasikannya. Sekian dari saya.